Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Baik saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang percaya atau orang Kristen bukanlah kebetulan terjadi. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang tertulis di dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sebagai umat yang telah dipilih dan diselamatkan, maka layaklah kita untuk menaikkan ucapan syukur itu kepada Allah. Sebab sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, atau sekeras apapun perbuatan yang kita lakukan, namun jika Allah tidak mau memilih kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Maka dari itu, saya ambil tema kita pada kali ini ialah Tuhan memilih serta memberi kekuatan. Ada beberapa contoh, misalnya dalam kesebelasan tim sepak bola. Pemain yang ada merupakan pemain pilihan yang telah lulus seleksi dari sekian banyak orang. Para pemain ini juga bukan sembarang. Namun pemain ini sudah teruji, sudah memiliki kemampuan yang bagus. Jadi, jikalau untuk sebuah tim sepak bola saja dilakukan seleksi yang sedemikian panjang dan mempunyai standar yang ketat, yang bagus, bagaimana kemudian Allah memilih umat yang akan diselamatkan olehnya? Bentuk karya penebusan Allah melalui Kristus adalah bukan hal yang main-main. Karena Dia sendirilah yang mengutus putranya untuk melakukan tugas mulia itu bagi kita umat pilihannya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 ini berkata, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi, masing-masing kita adalah umat pilihan Allah yang telah dipilihnya sendiri. Jikalau tim sepak bola adalah orang-orang yang pilihan, terlebih lagi kita yang telah dipilih Allah itu sendiri, oleh Allah itu sendiri. Kita adalah umat pilihan Allah. Anda dan saya begitu berharga di mata Allah, sehingga Dia telah memilih kita. Semua itu bukan karena usaha kita sendiri atau perbuatan yang telah kita lakukan, melainkan oleh karena kemurahan Allah semata. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, titik berat pernyataan syukur Paulus ini terletak pada bagian ketika Tuhan memilih jemaat Tesalonika untuk diselamatkan dan dari kebinasaan. Pentingnya fakta bahwa jemaat Tesalonika dan juga kita sebaik manusia berdosa dipilih oleh Tuhan untuk dapat mengenalnya yang suci sering tidak kita lupakan. Banyak dari manusia sudah menganggap hal tersebut sesuatu yang lumrah dan bukan hal yang luar biasa. Namun jika kita melihat ke belakang lagi dan
dan mengingat kembali momen di mana kita mengenal Tuhan pertama kalinya, kita harus mengerti betapa kita dianugerahi sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak, kita merasa bangga jika kita mendengar orang lain berkata, "Kamu mirip sekali dengan orang tuamu." Namun, pernahkah kita bertanya, apakah orang tua kita merasa bangga memiliki anak seperti kita? Ketika Alkitab berbicara tentang memperoleh kemuliaan Kristus, Alkitab mengacu kepada pemahaman tentang kebanggaan yang timbul saat kita menampakkan ciri kemuliaan tersebut. Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pencipta kita adalah Allah yang absolut. Dia berhak memiliki kehendak apapun, dan apapun kehendaknya merupakan kebenaran yang tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, dia adalah Allah yang adil dan tidak dapat mentolerir sedikitpun pribadi yang bersalah kepadanya. Adam dan Hawa dapat dikatakan hanya itu dibilang pakai hanya dimakan sebuah buah-buahan, bahkan mungkin tidak sampai habis memakan buah tersebut. Namun Allah menghukum bukan hanya mereka berdua, namun seluruh umat manusia yang lahir ke dunia ini. Hal ini mendemonstrasikan Allah kita yang berhak murka karena ketidaktaatan manusia kepadanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak memiliki sedikit pun kewajiban untuk menyelamatkan kita. Namun, karena kasih-Nya yang absolut juga kepada manusia ciptaannya, Dia mengaruniakan anaknya untuk datang ke dunia ini dan mati untuk menyelamatkan mereka yang dipilihnya untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya ajaran yang benar. Pengalaman rohani dalam iman Kristen bermakna karena pengalaman itu bersumber pada kebenaran. Apabila keteguhan iman Kristen disadarkan pada pengalaman belaka, iman itu tidak akan meleleh dan goyah ketika pengalaman buruk seperti aniaya yang terjadi. Satu-satunya jalan agar iman Kristen kita dapat kokoh dan teguh dalam keadaan bagaimanapun ialah dengan mengalaskan iman dan pengalaman kita atas ajaran yang benar. Yesus adalah firman kebenaran. Kita kenal Dia secara akrab hanya bila kita bersedia menjadikan seluruh kebenaran Alkitab menjadi sumber dari dasar dan sikap, pola pikir, pertimbangan, dan kelakuan kita sehari-hari. Tidak seorang pun yang kebetulan menjadi seorang Kristen. Terlepas dari bagaimana latar belakang kita menjadi Kristen, satu hal yang pasti kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah dipilih Allah dan dipanggil untuk hidup dalam kehendak-Nya. Sebagai orang pilihan Allah, kita harus memahami benar pengertian dari dipilih Allah. Pengertian dari dipilih Allah yaitu yang pertama, dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab. Di dalam Matius 5 ayat 13, ayat 16 sampai 28, 19 sampai 20, itu dikatakan, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Di bagian lain ia berkata, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Dalam ucapan Yesus ini terkandung perintah yang harus kita kerjakan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dipilih Allah berarti dibelah Allah. Dalam Roma 8 ayat 33, sebagai orang pilihan memiliki jaminan akan pembelaan Tuhan yang akan menuntun kepada kemenangan. Poin yang ketiga, terakhir, dipilih Tuhan berarti harus hidup memelihara iman. Itu tertulis di dalam kitab Titus 1 ayat 1. Orang pilihan Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara imannya agar tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi, dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab, dipisahkan dari kehidupan lama, dan selalu dalam pembelaan dan selalu ada dalam pembelaan Tuhan. Dan juga diberi tugas untuk memelihara iman dirinya sendiri. Di balik panggilan Allah pasti ada maksud dan rencana yang mulia yang hendak dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang-orang percaya.
Jadi apapun perintah yang dimaksudkan Tuhan itu ada maksudnya, supaya kita memberitakan Injil kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang pilihan yang ditebus dengan darah Kristus sepertinya lah membuat kita orang percaya senantiasa mewarnai hidup dengan ucapan syukur. Kita yang bernoda dibuatnya berharga karena kasih-Nya. Kita yang sesat telah dibuatnya selamat karena anugerah-Nya. Dan kita yang nista akibat dosa telah diangkat menjadi milik-Nya. Kenyataan sedemikian membuat Paulus dengan tegas meminta jemaat di Tesalonika untuk terus-menerus mengingat dan menghayati penebusan Kristus. Jadi, Paulus meminta jemaat di Tesalonika dan kita semua untuk mengucap syukur atas keselamatan dan terlebih atas kemuliaan yang mereka terima dalam Kristus Yesus. Tidak ada hal lain yang lebih berharga dari kedua hal tersebut. Mengingat keadaan manusia yang secara logika sulit dimengerti. Tetapi ucapan syukur kita kepada Allah sebab Dia menyelamatkan bukan dengan menggunakan logika atau akal ataupun daya upaya manusia, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat Tesalonika dan kita semua sungguh-sungguh menyadari hal itu dan menjalani kehidupan yang berakar dan beriman kepada Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah merenungkan betapa berartinya hidup kita. Jika kita menginginkan Kristus menjadi Raja yang memerintah dalam hati kita, hari ini melalui nasihat Rasul Paulus, firman Tuhan kembali mengingatkan kebenaran bahwa kita berdiri teguh dan berpegang kepada firman-Nya, pada perintah-Nya, maka akan menjadi sumber pengharapan, penghiburan sejati, dan menjadi sumber datangnya segala yang baik bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekian dari renungan firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya firman Tuhan kita kali ini dapat menguatkan iman kita dan tetap berpegang teguh pada apapun yang kita lakukan. Jadi, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari atas renungan firman Tuhan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu dan karunia-Mu kepada kami, sehingga kami ada sampai saat ini, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan ini kami bisa mengerti, menguatkan, dapat kuat dalam iman kami ya Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan kali ini kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.